Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitriani, nomor BP 2011-03-2010 dari kelas 3 PIR akan menjelaskan tentang etika dan hukum dalam bisnis. Etika dan hukum dalam bisnis. Etika dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis, meskipun disadari tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi oleh hukum. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang atau bahkan mungkin menjadi statis. Maka di sini hukum tentunya harus memperhatikan pula apabila adanya perubahan-perubahan atau fungsi hukum sebagai sos. Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat atas standar hukum. Kesadaran hukum harus dapat merata di antara pelaku bisnis, para eksekutif, para birokrat yang didukung pula oleh faktor lingkungan yang sehat dalam berbisnis, sehingga budaya bisnis yang baik, sehat tetap terjaga dan terpelihara. Masuk ke etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perspektif Pancasila sebagai landasan pembentukan etika bisnis diperlukan untuk: yang pertama, pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa. Yang kedua, penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33. Yang ketiga, memberikan perlindungan pada usaha mikro, kecil khususnya. Selanjutnya, aliran dalam etika. Yang pertama yaitu aliran utilitarianisme, yaitu baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Yang kedua, aliran deontologi, yaitu baik atau buruk setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Selanjutnya, sumber nilai-nilai etika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas, yaitu agama, filosofi, pengalaman, dan perkembangan budaya dan hukum. Pengertian hukum. Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, mencakup pula lembaga atau institutions dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Pengertian bisnis. Poin pertama, keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Poin kedua, dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu perlu adanya rambu-rambu pengontrol agar tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan bisnis tersebut, maka diperlukan hukum. Selanjutnya, macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Menurut sistem Eropa kontinental, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Hukum adalah undang-undang. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum atau diatur oleh peraturan tertulis. Penerapan sistem hukum kontinental sangat berpengaruh di Indonesia yang menerapkan atau berlakunya aliran atau paham positivisme. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Sakson atau Anglo-Amerika. Sumber hukumnya merupakan putusan hakim atau pengadilan atau judicial decision. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, sering disebut sebagai case law. Yang ketiga, sistem hukum adat bersumber pada
Peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya merupakan pencerminan kehidupan masyarakat, contohnya hukum agraria. Yang keempat, sistem hukum Islam. Kaidah atau norma dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu mencakup kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Pengertian hukum bisnis. Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan atau social control yang efektif untuk mengendalikan praktik bisnis yang tidak sehat, sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena apabila terjadi pelanggaran sanksinya jelas. Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum atau substantif. Bukan sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis. Etika sebagai bagian atau cabang dari filsafat atau umum yang mempelajari tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat. Filsafat hukum mempelajari tentang hakikat hukum juga merupakan cabang filsafat atau khusus. Keduanya atau etika dan filsafat pada dasarnya sama-sama membahas mengenai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan tentang apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal. Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas. Namun, demikian hukum harus dapat mengkodifikasikan harapan dari etika atau bisnis, meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Pembangunan kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perumusan kembali etika dasar atau yang disepakati oleh semua pihak, yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum atau aturan atau norma perilaku dibuat dan dilaksanakan. Norma atau aturan etika bisnis tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum. Dalam hal ini, etika dapat dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu merupakan pedoman perilaku yang ditafsirkan ke dalam hukum sebagai pedoman atau peraturan di kemudian hari. Pada dasarnya, norma bersifat dinamis, begitu dituangkan dalam hukum sifat dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan mungkin statis. Masuk ke pemahaman bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha atau entrepreneur, antara lain yaitu keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usaha atau kegiatan bisnis, hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan, sanksi-sanksi yang akan terjadi sebagai pelanggaran hukum yang bersangkutan, manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait. Landasan hukum bisnis. Landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Pasal 26 Ayat 2. Ketentuan hukum lainnya dapat dilihat pada slide 18 tersebut. Tujuan dan fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum, yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian. Fungsi hukum yaitu sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Sarana menciptakannya yaitu dengan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Sarana mengubah perilaku masyarakat yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Masuk ke pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis.
Penegakan hukum bahkan menjadi prasyarat bagi terciptanya pembangunan ekonomis atau bisnis. Cara mengetahui dan menerapkan hukumnya yaitu yang pertama, mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan. Yang kedua, hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktik bisnis tidak sehat yang bisa merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum yang pertama yaitu social control. Dalam hal ini, hukum untuk menjaga agar masyarakat adalah pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, social engineering. Dalam hal ini, hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaruan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum selain rambu-rambu etika bisnis. Perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktik bisnis curang, yaitu dengan satu, sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama, artinya tidak ada pengecualian. Yang kedua, memperhatikan pemberitaan media massa tentang RUU, pembahasan di DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan, hingga disahkan sebagai undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan dimasukkan dalam lembaran negara. Yang ketiga, undang-undang yang sudah disahkan saya tidak cukup. Dalam pelaksanaan akan diikuti dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah atau PP sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Kemudian apabila menyangkut hal-hal detail dan teknis akan diikuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri atau Kepmen. Yang keempat, mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan masalah bisnis, misalnya dengan cara membaca buku-buku, majalah atau koran-koran yang memaparkan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum baik perdata maupun pidana, untuk menghadapi jalannya perkara sejak pengajuan, pemeriksaan sampai dengan ke pengadilan, sebaiknya memanfaatkan jalan pengacara atau lembaga bantuan hukum atau LBH, agar kita tidak dirugikan karena keterbatasan pengetahuan kita tentang hukum, jalur hukum, proses hukum, dan sebagainya. Yang keenam, jangan mencoba-coba untuk mengelabui atau melanggar hukum baik sengaja atau tidak disengaja dengan sebab ketidaktahuan kita, karena hukum harus tetap dilaksanakan atau diterapkan sebagai sanksi-sanksinya. Dalam menerapkan usaha harus mengetahui syarat-syarat hukum yang menjadi landasan usaha tersebut sebagai persyaratan yang terkait. Hati-hatilah dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Jangan sampai kita dirugikan atau kena jebakan yang secara hukum adalah sah sifatnya, tetapi secara faktual sangat merugikan kita. Atau membuat perjanjian yang akan dilanggar hukum. Mintalah nasihat atau saran dari penasihat hukum dan dari yang sudah berpengalaman. Yang sembilan, menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan sejenis yang banyak manfaatnya bagi perlindungan dan kemajuan usaha, misalnya Inkindo, Gapensi, Akli, Asepi, dan sebagainya. 10. Baca dan simaklah kasus-kasus hukum aktual yang meliputi pelanggaran hukum oleh pengusaha, perselisihan hukum di antara pengusaha yang dimuat di surat kabar, majalah, buku-buku, dan lain-lain, agar kita bisa mengambil pelajaran manfaat dari kasus-kasus tersebut. Masuk ke kuliah ketiga, yaitu subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau mempunyai kewenangan hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia atau orang dan badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Objek hukum benda mencakup benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Objek hukum dan lembaga penjaminan dan peralihan hak. Lembaga gadai, fidusia, hak tanggungan atau benda tidak bergerak seperti hak atas tanah yang diatur dalam UU PA nomor 5 tahun 1960 seperti hak milik, HGB, HGU, hak pakai. APHT atau akta pemberian hak tanggungan. Masuk ke kuliah keempat dan kelima. Materi hak perikatan. Pengertiannya ialah perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak.
pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Unsur-unsur perikatan yang pertama, adanya hubungan hukum atau yang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Yang kedua, adanya pihak-pihak atau debitur dan kreditur. Yang ketiga, adanya prestasi seperti berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan memberikan sesuatu. Sumber perikatan. Yang pertama, ketetapan undang-undang. Yang kedua, perjanjian. Pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yaitu terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata. Bentuk perjanjian yaitu tertulis dan tidak tertulis. Asas perjanjian yaitu mencakup asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUHP, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum, asas kekuatan mengikat, asas kepastian hukum, asas moral, asas kebiasaan, asas kepatutan, asas keseimbangan, asas kepercayaan, asas itikat baik atau good trow. Syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP. Yang pertama, adanya kata sepakat dari pihak-pihak. Yang kedua, pihak-pihak menyatakan cakap hukum. Yang ketiga, objeknya tertentu. 4. Adanya sebab yang dihalalkan. 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Masuk ke macam-macam perjanjian, yaitu perjanjian konsensus, perjanjian formal, dan perjanjian real. Perjanjian yang diatur dalam KUHP ialah perjanjian jual beli, sewa menyewa, borongan, kuasa, pemburuan, dan pinjam meminjam. Perjanjian yang diatur di luar KUHP yaitu perjanjian sewa beli atau leasing, perjanjian joint venture, perjanjian waralaba, dan lain-lain. Masuk ke perjanjian baku atau standard contract adalah perjanjian yang isinya dibuat atau disusun secara sepihak. Ciri-ciri perjanjian baku antara lain yang pertama, isi perjanjian dibuat atau ditentukan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat. Yang kedua, debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. Debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan. Yang keempat, dibuat secara tertulis. Yang kelima, format dipersiapkan terlebih dahulu, isi dan formatnya massal ataupun individual. Contoh perjanjian baku yaitu perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya, one prestasi dan force majeure. One prestasi atau sama dengan perbuatan ingkar janji. Bantuan prestasi ialah tidak melakukan apa yang telah disanggupinya, melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, melakukan yang ternyata tidak boleh lakukan. Penetapan non prestasi dengan cara somasi. Force majeure atau overmatch adalah suatu keadaan darurat. Debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur. Akibat hukum dari force majeure, timbul risiko yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul? Tanggung jawab risiko menurut teori objektif dan teori subjektif. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara ilegal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi perusahaan bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas. CSR menurut The World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD, yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan tersebut, komunitas-komunitas setempat atau lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu sebagai
anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas, atau proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder baik secara internal, yaitu pekerja, stakeholders, dan penanam modal, maupun eksternal, yaitu kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil, dan perusahaan lain. Sekian, terima kasih.